yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kali ini Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Dayu akan menarikan tari tunggal bertema kepahlawanan. Apakah yang dimaksud tari tunggal? Yuk kita pelajari bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak cerdas, bagaimana kabarnya? Pembelajaran kita kali ini yaitu melanjutkan tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran yang kedua. Sawah bertumbuh di atas petak, bukan di gedung sebuah kota. Mulia insan ada di akhlak, bukan di harta atau di rupa. Buah delima ada kulitnya, begitu pula si buah jeruk. Berbuat baik ada balasnya, begitu pula berbuat buruk. Sebelum kita menyaksikan video ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa mulai. Selesai dan terima kasih. Sekarang mari kita saksikan videonya. Tonton sampai selesai ya. Jangan di skip agar kamu dapat memahami materi dengan baik. Sekarang mari kita baca bacaan ragam tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tari yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Bacalah dengan cermat teks non-fiksi tersebut, kemudian carilah informasi penting yang terdapat dalam teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama pada setiap paragrafnya. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Setelah selesai, kamu bisa mencocokkan hasil tersebut dengan jawaban pada tabel berikut. Paragraf yang pertama, gagasan utamanya yaitu pengertian tari kreasi. Paragraf kedua, gagasan utamanya yaitu jenis-jenis tari kreasi. Terakhir, paragraf ketiga, gagasan utamanya yaitu
bentuk-bentuk tari kreasi. Jenis tari yang akan diikuti Dayu dalam perlombaan adalah tari kreasi daerah atau tradisional berbentuk tari tunggal. Tari yang akan disajikan Dayu dalam perlombaan adalah tari merak. Tari merak merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi. Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda, yaitu Raden Jeje Sumantri. Sebelum kita lanjutkan videonya, yuk kita dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. Sekali lagi, kita dukung channel ini dengan cara subscribe agar kamu dapat melihat konten-konten atau materi baru dari channel Cerdas Belajar. Terima kasih. Masih banyak contoh tari tunggal lainnya. Perhatikan gambar tari merak berikut. Selain tari merak, banyak karya tari lain yang berbentuk tari tunggal. Apakah di daerah tempat tinggalmu ada bentuk tari tunggal? Apa nama karya tarinya? Berikut beberapa karya tari berbentuk tari tunggal dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama yaitu tari pendet. Tari pendet berasal dari Bali. Yang kedua, tari kandagan berasal dari Jawa Barat. Yang ketiga, tari kelana topeng berasal dari Yogyakarta. Yang keempat, tari remo berasal dari Jawa Timur. Tarian daerah merupakan akar budaya nasional. Oleh karena itu, kamu berhak dan wajib melestarikan tari daerah dengan cara mempelajarinya tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Melestarikan tarian daerah berarti melestarikan budaya nasional. Sekarang yuk kita diskusikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu Dayu telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata perlombaan tari dibedakan atas dua kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja. Dua kategori ini didasarkan atas batasan usia. Untuk kategori anak-anak batas usia 6 tahun sampai 10 tahun. Sedangkan kategori remaja batas usia 11 tahun sampai 21 tahun. Masuk kategori yang manakah Dayu? Mengapa demikian? Diskusikan bersama teman satu kelompok belajarmu. Tuliskan pada buku tugas dan presentasikan di depan kelas. Hasil diskusinya yaitu Dayu termasuk dalam kategori remaja karena usianya lebih dari 10 tahun. Yang kedua, pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia. Manusia akan mengalami beberapa tahapan perkembangan mulai dari sebelum lahir, bayi, kanak-kanak atau anak-anak, puber, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Kamu yang berusia 10-11 tahun termasuk masa awal pubertas. Bagaimanakah perkembangan masa kanak-kanak dan pubertas itu? Coba diskusikan dengan teman-temanmu mengenai ciri-ciri berikut.
3. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki. Yang keempat, ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan. Yang kelima, ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki. Yang keenam, ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan. Setelah selesai, isilah tabel berikut. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki. Yang pertama yaitu belum tumbuh jakun. Yang kedua, belum tumbuh kumis. Yang ketiga, suaranya kecil atau melengking. Yang keempat, belum tumbuh rambut di ketiak. Ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki. Yang pertama, sudah tumbuh jakun. Yang kedua, sudah tumbuh kumis. Yang ketiga, suara membesar. Yang keempat, sudah tumbuh rambut di ketiak. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan. Yang pertama, suaranya belum melengking. Yang kedua, payudara belum membesar. Yang ketiga, pinggul belum membesar. Yang keempat, belum tumbuh rambut di ketiak. Ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan. Yang pertama yaitu suara sudah melengking. Yang kedua, payudara membesar. Yang ketiga, pinggul sudah membesar. Dan yang keempat, sudah tumbuh rambut di ketiak. Nah, itu tadi adalah materi tentang tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran yang kedua. Sampai jumpa lagi dalam materi selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Cerdas Belajar. Cerdas belajar, belajar jadi semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha ha ha.